Halo, kembali lagi bersama saya Zasya. Pada tutorial kali ini saya akan membahas terkait dengan physical layer ya. Jadi khususnya pada pengkabelan UTP. Selanjutnya saya akan membahas dari sisi teori hingga praktikum. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan definisi UTP. Jadi, UTP atau kepanjangannya itu Unshielded Twisted Pair merupakan salah satu jenis kabel dari jenis kabel twisted pair. Jadi selain UTP ini, sebenarnya ada jenis kabel twisted pair lain yaitu STP. Apa perbedaan UTP dengan STP? Jadi, kabel UTP itu unshielded, artinya dia tidak terdapat shielded atau lapisan pelindung tambahan pada kabelnya. Sedangkan pada STP terdapat lapisan pelindung tambahan yang dimana lapisan tersebut memiliki fungsi untuk melindungi kabel dari gangguan-gangguan elektromagnetik. Selanjutnya, komponen dalam kabel UTP. Kabel UTP ini terdiri dari 8 kabel lagi di dalamnya, yang dimana masing-masing kabel itu memiliki tugas masing-masing untuk mentransmisikan mulai dari data, digital hingga data suara, bahkan ada kabel yang memiliki fungsi untuk menghantarkan atau mentransmisikan daya DC. Jadi, kabel UTP ini memiliki 8 kabel lagi di dalamnya dengan konduktor tembaga yang dimana kabel tersebut akan dilapisi oleh lapisan terluar yang biasa disebut dengan jaket UTP atau kulit kabel UTP. Oke, selanjutnya kita beralih ke kategori kabel UTP. Jadi pada umumnya hingga saat ini terdapat 7 kategori kabel mulai dari kategori yang pertama yang dimana sering disebut sebagai Cat 1 atau kita menyebutnya kategori 1 yang dimana maksimal data rate-nya itu hingga 1 megabit per second. Nah, khusus pada Cat 1 atau kategori 1 ini memiliki fungsionalitas berjalan untuk mentransmisikan data komunikasi suara analog. Nah, setelah dari Cat 1 ini, dari Cat 2 hingga Cat 7 memiliki fungsionalitas untuk mentransmisikan data digital. Yang membedakan dari ketujuh kategori ini yaitu yang selain kegunaannya, terdapat juga maksimal data rate-nya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, seperti Cat 3 atau kategori 3 yang memiliki maksimal data rate itu hingga 10 Mbps. Dan kategori 7 atau Cat 7 itu memiliki maksimal data rate itu hingga 10 gigabit per second dengan frekuensi yang digunakan itu hingga 400 MHz. Oke, selanjutnya kita beralih ke jenis pairing pada kabel UTP. Jadi, terdapat suatu standarisasi pada pairing kabel UTP yang dimana dikeluarkan oleh AIA/TIA. Jadi apa kepanjangannya? Kepanjangannya yaitu Electronic Industries Alliance/Telecommunication Industry Association, yang dimana standar ini digunakan saat ini dalam melakukan pengkabelan UTP. Secara garis besar, terdapat 2 jenis standar yang digunakan untuk menyusun struktur kabel UTP, yang dimana ada standar E atau A dan standar B. Yang dimana susunan dari standar A itu putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Standar pada pengkabelan atau pairing B itu terdiri dari putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Jadi berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh AIA/TIA, terdapat 2 jenis pengkabelan kabel UTP ini. Jadi berdasarkan standar pairing terdapat pengkabelan lagi jenisnya. Terdapat 2 jenis pengkabelan. Yang pertama itu ada pengkabelan straight. Nah, bagaimana pengkabelan straight itu? Tampaknya seperti ini. Nah, pengkabelan straight itu artinya menggunakan standar A atau B antara ujung A dengan ujung B. Jadi itu sepadan. Semisal, jika kita menggunakan standar B, maka dari ujung satu dengan ujung yang lainnya harus menggunakan standar yang sama. Jadi di sini terdapat 2 opsi, yaitu kita dapat menggunakan standar B atau standar A.
Nah, kita selanjutnya beralih pada pengkabelan UTP crossover. Jadi selain pengkabelan straight, ada juga pengkabelan crossover. Terkait dengan fungsionalitasnya, tentu saja pengkabelan ini memiliki fungsionalitas yang berbeda. Jika pada pengkabelan straight digunakan pada perangkat yang berbeda, misalnya jika kita ingin menghubungkan komputer atau laptop dengan perangkat switch atau access point, jadi kabel yang digunakan adalah kabel straight. Sedangkan pengkabelan crossover ini ditujukan untuk menghubungkan perangkat yang sama. Misalnya ingin menghubungkan perangkat komputer dengan perangkat komputer lainnya, atau menghubungkan laptop atau komputer, atau menghubungkan router dengan komputer. Jadi ini dibaca sebagai perangkat yang sama. Namun seiring berkembangnya zaman, perangkat jaringan komputer itu semakin berkembang, sehingga perangkat itu mampu mengenali apakah pasangannya atau tujuan atau source atau perangkat yang diajak berkomunikasi itu apakah perangkat yang sama atau berbeda. Jadi jika kita menggunakan perangkat yang sama, misalnya menggunakan komputer dengan menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, jadi perangkat komputer terkini, NIC terkini, sudah mampu mengenali, oh berarti perangkat yang diajak berkomunikasi itu sama. Walaupun menggunakan kabel straight, maka tidak akan jadi masalah. Selanjutnya kita akan membahas terkait pin pada konektor RJ45. Jadi dalam melakukan pengkabelan UTP, menghubungkan kabel ke port mail itu tentu saja membutuhkan konektor atau sisi mailnya. Jadi dalam melakukan pengkabelan UTP, kita menggunakan konektor RJ45. Terdapat 8 pin pada konektor RJ45 dengan fungsionalitas yang berbeda-beda. Misalnya pada pin pertama terdapat TX+, pada pin kedua terdapat TX-. Jadi apa fungsinya? Jadi dalam melakukan komunikasi full duplex harus terdapat dua media transmisi yang berbeda. Jadi di sini terdapat dua transmit dan dua receiver. Yang dimana receiver pertama atau receiver minus itu terdapat pada pin 3 dan receiver satunya lagi terdapat pada pin 6. Jadi jika kita ingin mentransmisikan hanya data digital saja, kita dapat memanfaatkan 4 pin saja. Jadi kita dapat menghemat resource. Mengapa demikian? Karena kita hanya membutuhkan 2 transmitter dan 2 receiver, yang dimana terletak pada pin 1, pin 2, pin 3, dan pin 6. Seperti itu. Mungkin rekan-rekan pernah juga membeli perangkat jaringan, misalnya membeli access point. Biasanya produsen melengkapi produknya itu dengan kabel UTP. Jika kalian atau rekan-rekan cek, pasti kabel UTP itu hanya memiliki 4 kabel saja yang terpasang pada kabel pin 1, pin 2, pin 3, dan pin 6. Karena dalam melakukan konfigurasi access point tidak memerlukan adanya transmisi data voice dan juga transmisi daya. Hanya mentransmisikan data saja, data digital saja. Jadi jika kita memanfaatkan kabel UTP ini untuk mentransmisikan point misalnya, jadi kita harus melengkapinya pada pin 4 dan pin 5, yang dimana tujuannya itu untuk melakukan transmisi voice seperti itu. Selain itu pada pin 7 dan pin 8 ini memiliki fungsionalitas untuk mentransmisikan daya. Nah, jadi jika teman-teman atau rekan-rekan semua ingin memasang access point misalnya, memasang access point di lantai 3, sedangkan stop kontaknya atau soket sumber daya listriknya itu hanya ada di lantai bawah. Atau kita ingin memasang access point pada tiang monopol seperti itu. Jadi kita tidak mungkin menambahkan kabel adaptor untuk menghidupkan access point tersebut. Jadi kita dapat menggunakan kabel UTP untuk mentransmisikan dayanya. Entah itu dipisahkan pada ujung yang menuju access point itu dipisahkan antara kabel yang menuju pada port LAN-nya dan juga adaptornya. Atau terdapat juga perangkat jaringan yang memang support PoE. Misalnya sering ditemui pada mikrotik, router mikrotik ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke sesi yang paling seru, yaitu sesi praktikum pengkabelan UTP. Baik,
Selanjutnya kita akan melakukan praktikum pengkabelan UTP sesuai dengan kriteria di industri. Jadi adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan praktikum pengkabelan UTP ini antara lain, yang pertama itu tentu saja tang krimping. Kita memerlukan tang krimping. Jadi tang krimping ini biasanya ada di toko-toko komputer ya, tersedia di toko komputer, yang dimana spesifikasi dari tang krimping ini memiliki 3 port atau 3 konektor yang dapat dikrimping. Yang pertama itu mulai dari 4 pin, 6 pin, dan tentu saja 8 pin untuk RJ45. Oke. Dan di sini terdapat mata pisau untuk memotong ya, untuk memotong kabel. Yang ini untuk memotong kabel, sedangkan di sisi yang sebelah kiri ini dikhususkan untuk mengupas kulit kabelnya, seperti itu. Selain itu, kita membutuhkan konektor RJ45. Jadi seperti ini penampakan dari RJ45. Lalu untuk melakukan pengujian, kita membutuhkan yang namanya LAN tester. Seperti ini bentuknya. Jadi ini merupakan LAN tester. Jadi ini bisa dipisah ya. Bisa dipisah. Yang kegunaannya itu misalnya kita ingin melakukan pengujian pada kabel dan terhalang oleh beberapa tembok, seperti itu ya. Terhalang oleh beberapa tembok. Jadi yang satunya akan dibawa oleh teknisi di ujung satu dan yang lainnya dibawa oleh teknisi yang satunya lagi. Jadi fungsinya di sini ketika di-on-kan kabel di sini sebenarnya ada 2 port ya, RJ45 dan RJ11. Oke. Jadi di sini kabel akan terhubung satu sama lain lalu akan mentransmisikan daya. Jika pengkabelannya urutannya itu benar, susunannya benar, maka seluruh indikator ini akan hidup atau menyala. Kita pasang lagi. Selain tang krimping RJ45 dan LAN tester, tentu saja kita membutuhkan kabel UTP-nya. Jadi seperti ini kabel UTP-nya. Jadi di sini saya menggunakan kabel UTP Cat 6. Nah, di sini saya menggunakan kabel UTP Cat 6. Oke. Kita langsung saja ke langkah pertama. Jadi di sini sebenarnya sudah terkelupas ya. Jadi saya akan potong lagi. Oke, sudah dipotong. Pertama-tama kita menyiapkan tang krimping, lalu kita menyiapkan juga kabel UTP-nya. Kita kupas terlebih dahulu jaket ya, jaket dari kabel UTP-nya. Kita manfaatkan pisau yang dikhususkan untuk menguliti kabel atau bisa juga menggunakan pisau ini. Boleh saja. Saya lebih senang menggunakan pisau yang ini ya. Agak terlalu panjang juga tidak masalah saat mengupasnya. Pertama-tama kita kupas dulu kabelnya. Gunakan perasaan saja, jangan terlalu dalam dan jangan terlalu dangkal. Kita kupas. Oke. Jadi sudah terkelupas ya. Nah, jadi seperti ini penampakan dari 8 kabel. Jadi di sini ada 8 kabel yang berpasang-pasangan yang dipisahkan oleh sekat plastik. Di sini ada sekat plastik ya. Di sini ada sekat plastik. Nah, seperti ini. Jadi sekat plastik ini yang berbentuk jika dari atas dilihat seperti plus ini membatasi ya masing-masing pilihan atau pasangan twisted pair-nya. Seperti itu. Jadi ini kan sudah berpasang-pasangan. Ini yang memisahkan. Selanjutnya di sini selain ada kabel ini ada seperti serabut. Jadi ini oke. Jadi serabut ini memiliki fungsi ketika kita tidak memiliki sesuatu untuk memotong kabelnya. Misalnya kita hanya fokus ingin memanfaatkan kabel di dalamnya, kita dapat menggunakan ini untuk memotong kabelnya.
Jadi kita tidak perlu mengulitinya itu menggunakan benda tajam. Kita hanya perlu menarik ini saja sekuat tenaga. Jika ini ditarik, jika jarak dekat. Nah, jika ini ditarik, agak buram. Oke. Nah, jika ini ditarik, nah tentu saja ini akan merobek kulit dari kabel UTP ini ya, seperti itu. Ini kita terlalu buram. Oke, jadi jika teman-teman ingin menguliti, jadi ini akan fungsinya ini memotong. Jika ini ditarik, maka ini akan terbelah seperti itu dan siap untuk dikupas. Oke, selanjutnya kita pisahkan terlebih dahulu. Kita pisahkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jadi kan ini menghalangi. Jadi kita harus potong terlebih dahulu. Sebelum memotong bagian serabut dan bagian plastik ini, kita harus menarik kabel komponen yang ada di dalamnya ini sekitar ditarik keluar sekitar 2-3 cm lagi. Kita harus tarik, pegang, kita tarik. Oke. Kita dapat sekitar 2 cm menambah ya. Selanjutnya kita pisahkan. Nah, seperti ini. Oke, sudah terlihat. Ini dipisahkan. Nah, selanjutnya kita potong ini. Kita potong. Kita potong bagian plastik dan serabutnya. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengkabelannya. Kita akan melakukan pairing. Nah, seperti itu, twisted pair ini. Jadi ini berpasang-pasangan. Jadi di sini saya akan menyusun kabel straight UTP yang bertipe straight ya. Jadi di sini kita akan pisahkan terlebih dahulu. Kita pisahkan terlebih dahulu kabel-kabel yang ada di dalamnya. Oke. Kita sebenarnya bisa langsung menyusunnya ya, tapi kita pisahkan terlebih dahulu. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan susun. Jadi di sini saya menggunakan standarisasi yang bertipe B yang diawali oleh putih orange. Nah, seperti ini. Jadi kita harus perhatikan juga yang di bawahnya ini. Karena nanti jika kita tidak memposisikannya dengan baik, maka kabel di dalamnya ini akan terpelintir seperti itu. Jadi kita geser yang putih hijau-hijau ke tengah. Jadi kita memerlukan susunan pertama itu putih orange. Nah, untuk meluruskannya, kita tekan menggunakan jempol kuku jempolnya. Kita tarik seperti ini, kita luruskan. Putih orange, caranya putih hijau biru. Oke, kita susun. Oke, kita sesuaikan. Putih hijau biru. Kita tarik lagi. Putih hijau biru. Lalu putih biru hijau. Jadi di sini sudah ada 4 susunan ya. Nah, untuk meluruskan supaya posisinya lebih sepadan lagi, kita goyang-goyangkan seperti ini bisa. Nah, jadi di sini sudah terbentuk sebenarnya. Jadi di sini sudah ada putih orange, putih hijau biru dan putih biru hijau. Oke. Selanjutnya yang terakhir itu putih coklat. Kita posisikan lalu kita luruskan, tarik seperti ini. Oke, kita goyang-goyangkan kita supaya posisinya sepadan atau rata. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, jika dilihat putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat ya. Yang goyangan sedikit.
Nah, jika sudah rata, posisinya sudah rata, dan sudah tidak renggang lagi, maksudnya sudah pas, oke, kita dapat melakukan potong rata. Caranya kita pangkalnya ini harus dipegang. Saya ratakan lagi sedikit supaya sepadan. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Potong hingga posisi ini, sekitar ini. Karena kabel yang di dalamnya ini nanti akan masuk ke jaketnya karena kita tarik. Nah, seperti itu rahasianya. Mungkin lebih jelasnya kita lihat sebentar lagi. Ini masih agak mengembang. Pokoknya supaya rata. Rata. Oke, seperti ini teman-teman. Sudah terlihat. Oke, kita potong rata. Nah, sekitar kita kira-kirakan saja. Misalnya di sini, kita pastikan sudah lurus, ya, sudah lurus. Jika sudah lurus, kita potong saja. Oke, oke. Jadi akan didapatkan posisi seperti ini. Jadi kita pegang pangkalnya. Jadi kita siapkan konektor RJ45-nya. Lalu kita masukkan perlahan-lahan. Kita dorong. Tapi jangan digoyang-goyangkan karena itu akan bisa merusak susunan kabelnya. Kita dorong. Nah, kita sebelum melakukan crimping kabel, kita cek lagi putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat ya. Dan kita cek semuanya sudah mentok. Sudah mentok ya di ujung konektornya. Kita dorong. Hal yang menjadi perhatian dalam melakukan crimping kabel ini, yang dibutuhkan oleh industri itu adalah keandalan kabel yang dilihat dari apakah jaket atau kulit kabel UTP ini apakah sudah masuk ke dalam dan ditekan atau dikunci. Di sini terdapat ada pengunci. Mungkin tidak terlalu jelas. Oke. Tidak terlalu jelas. Di sini terdapat pengunci. Nah, ini. Jadi ini yang ditekan ini adalah bagian kulitnya harusnya. Atau bagian jaketnya seperti itu ya. Nah, seperti ini. Kita cek lagi sudah benar ya susunannya. Putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat sudah terlihat. Nah, sudah pas. Selanjutnya kita akan melakukan crimping. Oke, jika dilihat dari segala sisi, ini kulitnya sudah masuk ke dalam. Dan kita lihat perbandingannya nanti coba. Oke, kita langsung masukkan saja di sini. Oke. Nah, dari sisi ini ya. Oke, posisinya sudah pas. Kita langsung crimping saja. Oke, sampai bunyi krik. Oke. Oke. Oke, kita cek. Biasanya jika kabel UTP itu, pengkabelan UTP itu sudah benar atau sudah dilakukan penguncian, biasanya kuningannya ini sudah masuk dan ini sudah tertekan ya. Nah, jika dilihat. Nah, jadi ini merupakan contoh kabel yang sesuai dengan standar dari industri, yang dimana ini andal. Jadi ketika dibelok-belokkan, nah, dia tidak akan bermasalah karena ini sudah masuk ke dalam. Seperti itu. Dia tidak akan berpengaruh. Dan ini tidak mudah dicabut. Nah, beda halnya jika bagian kulitnya ini tidak terkunci oleh ini. Ada kunciannya, agak menonjol ke dalam plastik. Nah, ini sudah terkunci. Dan ini adalah contoh crimping kabel atau pengkabelan UTP yang baik. Kita lakukan hal yang sama di sisi yang satunya. Oke, jadi kita lakukan hal yang sama di sisi yang satunya lagi. Kita lakukan cara yang sama di sisi yang satunya lagi. Oke. Pertama kita kupas dulu kabelnya, bagian luarnya. Agak panjang saja tidak apa-apa, agar kita lebih nyaman saat melakukan pairingnya. Oke.
Jangan terlalu dalam, jangan terlalu dangkal. Ini masih terlalu dangkal. Oke. Masih dangkal juga. Memang ini membutuhkan ini ya, perasaan juga dalam melakukan ini. Jadi tidak sembarangan main potong saja. Karena jika terlalu dalam akan melukai bagian dalamnya. Kita cek apakah ada yang terkelupas. Ternyata masih aman. Oke, kita tarik bagian dalam kabelnya itu 2-3 cm ya. Oke. Selanjutnya kita potong pemisah dan serabut kabelnya ini, oke. Kita tarik lagi sedikit karena ini yang dipotong. Oke. Selanjutnya kita potong. Kita potong. Nih, jangan sampai kena bagian dalamnya. Pelan-pelan saja, oke. Ini sudah terpotong. Selanjutnya kita akan melakukan pairingnya ya, menyusun kabelnya. Jadi karena saya menyusun kabel pengkabelan UTP straight, jadi saya menggunakan karena yang satunya menggunakan tipe B, jadi saya juga harus melakukan pengkabelan dengan tipe B atau standar B juga. Kita buka pilinannya. Oke. Memang jika dipotong lebih panjang, kita akan menjadi lebih luasa dalam menyusunnya dan merapikannya. Putih oranye, putih hijau biru ya. Kita buka pilinannya. Oke. Kita luruskan, kita tarik seperti ini, gunakan jempolnya. Putih orange, putih hijau biru ya. Kita buka. Putih hijau biru. Putih biru hijau. Oke. Kita posisikan jangan sampai terpelintir ya. Oke. Kita buka sekalian dengan pasangan putih coklat-coklatnya. Oke. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Kita tarik seperti ini. Oke. Coklat-coklat, jangan sampai salah menyusunnya. Oke, kita goyang-goyangkan sedikit untuk supaya sepadan dia. Memang seperti ini caranya untuk merapikannya. Oke. Pastikan rapat posisinya ya. Oke. Jika kita lihat putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat ya. Sudah benar. Kita potong saja. Oke. Kita potong. Kira-kira saja. Oke, jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Kita potong rata. Wah, ini lepas ternyata. Oke. Sudah ya. Kita rapikan sedikit ya, karena tadi agak mengembang. Memang jika dalam melakukan praktikum lancar-lancar saja, mungkin tidak seru ya. Ada hal-hal saja, ada saja hal-hal yang mungkin mengganggu kita. Oke, sudah terpotong, kita ambil konektornya. Kita masukkan perlahan-lahan ya teman-teman. Oke. Nah, kita dorong. Pelan-pelan saja, jangan tergesa-gesa.
Nah, seperti ini teman-teman. Jika kita cek putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Dan ini sudah mentok di ujung dari konektornya. Dan kita lihat ini bagian kulitnya ini sudah masuk ke dalam dan terkunci ya. Kita dorong kalau masih bisa, tapi jangan terlalu dipaksa. Jadi mohon maaf tadi videonya terpause karena penyimpanan sudah habis. Jadi melanjutkan yang tadi ya. Jadi ini adalah hasil penyusunan kabel yang tadi. Putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Dan ini sudah pas. Selanjutnya kita crimping dari menggunakan dari sisi yang ini, yang terlihat banyak atau jumlah pinnya. Kita gunakan yang pin jumlahnya 8 pin. Oke, nah selanjutnya kita tekan tangnya. Oke, kita tekan lagi. Oke, jika sudah kita keluarkan. Nah, jadi ini merupakan, kita lihat pin-pin kuningnya sudah masuk, artinya ini sudah terkunci. Dan ini juga jaketnya juga sudah tertekan. Jadi jika dilihat dengan yang satunya, jadi ini merupakan salah satu contoh kabel yang memenuhi standar ya. Yang memenuhi standar itu adalah kabel jaketnya ini atau kulitnya ini tertekan ya. Sehingga jika ada gangguan, tertekuk atau tertarik itu tidak ada perubahan, guncangannya itu tidak terlalu berpengaruh seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap uji coba atau pengujian ya. Oke, jadi ini kabel yang kita sudah crimping. Oke. Jadi ini merupakan kabel UTP yang sesuai dengan standar di industri ya. Karena kulit dari kabel atau jaket kabelnya itu sudah terkunci. Sehingga jika ada guncangan atau tertekuk, dia tidak akan memiliki pengaruh yang banyak pada koneksinya. Sebelum kita menggunakan atau melakukan uji coba, kita tarik terlebih dahulu penguncinya. Karena tadi tertekan, jadi kita harus naikkan. Lalu kita siapkan LAN tester ya, LAN tester. Kita siapkan LAN tester. Jadi kita langsung uji coba saja. Oke. Di sisi satunya, jika sudah terkunci kita hidupkan. Oke, kita lihat apakah sudah benar atau ada kendala. Oke, sudah jalan semua ya. Jadi ini merupakan langkah praktikum atau langkah-langkah dalam melakukan pengkabelan UTP. Oke, sekian tutorial terkait dengan pengkabelan UTP dari teori hingga praktikum. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Selamat melanjutkan aktivitas kalian masing-masing.